Mari kita berdiri dan kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Kita menyambut saudara seiman kita di kiri dan kanan kita sambil berseru, Kristus hidup. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa secara pribadi, minta Tuhan hadir, bukan hanya dalam kebaktian ini, tetapi dalam hati kita. Kita mengambil saat teduh. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What hides when fears are stilled, when striving cease? My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Mari kita berdiri, dan kita menyanyikan pujian, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita berdoa. Inilah hari yang telah Engkau jadikan Tuhan. Tolonglah kami untuk kami boleh bersuka cita di dalamnya. Ingatkan kami Tuhan untuk berkat-berkat-Mu
yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ingatkan kami untuk hak istimewa yang terus Engkau berikan pada kami, untuk datang kepadamu di momen hari ini, untuk datang mengaku dosa-dosa kami, untuk menerima pengampunan dan memberikan pengampunan, untuk berdoa, menyanyi, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah mata kami Tuhan untuk melihat-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dan tolonglah kami Tuhan untuk merayakan iman kami di pagi hari yang indah ini. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan membaca secara bertanggapan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Meresponi pembacaan Alkitab ini, mari kita kembali memuji dan mengagungkan Allah kita, yang adalah Raja Pencipta alam semesta. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creations. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. All ye who hear, now to temple draw near, praise Him in glad adoration. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman anaknya, tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Praise to the Lord who doth prosper thy work and defend thee. Praise to the Lord who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy He'll daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do. If with His love He befriend thee. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus Nama yang Maha Kudus. Padukan suaramu, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan satu kesadaran bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang setia memelihara hidup kita sepanjang minggu ini dan minggu yang akan datang.
Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitakan, bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri. Janjinya pasti terlaksana, percayalah segenap jiwa. Segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan. Sekali lagi, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, kami mempersembahkan dengan sukacita apa yang telah Engkau berikan pada kami. Diri kami, waktu kami, dan segala yang kami miliki. Terimalah semuanya Tuhan, demi Yesus yang telah mempersembahkan dirinya untuk kami.
Amin. Mari bersama gereja segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Orang Kristen, apa yang engkau percayai? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Tuhan memanggil kita menjadi pendoa-pendoa. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, syukur kita, dan syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Di pagi ini kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang masih Engkau berikan pada kami, untuk kami boleh bersekutu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Dan di pagi ini kami datang menaikkan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang menolong setiap pemimpin kami Tuhan. Biar Engkau yang memampukan mereka Tuhan dengan tugas yang mereka emban selama ini Tuhan. Biarlah mereka boleh Engkau berikan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil Tuhan, dan terus setia Tuhan. Saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk Kota Manado Tuhan, untuk rencana pilkada yang akan dilaksanakan. Kami berdoa biarlah Engkau yang menolong setiap yang telah dipercayakan KPU Tuhan, dan pemerintah kota juga biar Engkau yang menolong mereka supaya boleh bekerja dengan baik, sehingga terlaksana pilkada yang aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar setia, mengembangkan kota ini Tuhan, dan membawa kami setiap warga kota ini pada kesejahteraan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin sampai saat ini Tuhan masih terus mengeraskan hati mereka. Tuhan, kami mohon biar Engkau yang terus akan bekerja pada mereka Tuhan. Biar Engkau yang melembutkan hati mereka, sehingga mereka juga boleh memperoleh persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami mendoakan setiap pribadi-pribadi yang dekat dengan kami Tuhan. Yang saat kami mengucapkan doa-doa ini Tuhan, kami teringat, biar Engkau akan menolong mereka Tuhan. Dalam masa-masa pergumulan mereka Tuhan, mungkin banyak dari mereka yang masih ragu, ada yang mungkin kecewa Tuhan, tapi biarlah Engkau yang bekerja untuk melembutkan mereka Tuhan. Saat ini kami juga mau mendoakan untuk sekolah-sekolah yang di bawah naungan Yayasan Pelita Harapan. Engkau juga akan menolong Tuhan siapapun yang telah dipercayakan untuk mengelola sekolah-sekolah ini, supaya mereka boleh terus setia Tuhan dengan visi yang telah Engkau berikan, untuk mereka terus menjalankan tanggung jawab mereka dengan takut dan gentar, karena mereka bekerja pada Tuhan yang hidup, yang telah memberikan kepercayaan yang luar biasa besar ini. Kami juga mendoakan untuk Christ Chapel Manado. Kami bersyukur karena Engkau memberikan Christ Chapel Manado untuk kami Tuhan, untuk kami bersama-sama boleh bertumbuh dalam pengenalan kan firman yang benar Tuhan, dan dalam persekutuan dalam Engkau. Biarlah Engkau juga yang menolong setiap pengurus yang telah Engkau percayakan, untuk mereka juga boleh bekerja sama dengan baik Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan setiap kami Tuhan yang telah mendapatkan kebenaran ini Tuhan, boleh terus terpacu untuk memberitakan kebenaran ini Tuhan bagi saudara seiman kami Tuhan. Sehingga orang-orang juga boleh mendapatkan apa yang telah kami dapatkan Tuhan. Belajar firman yang benar Tuhan. Dan mereka juga boleh mengalami persekutuan dengan Engkau. Ini syukur, terima kasih, dan doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Yesus Kristus, Dr. Neil Nielsen. Dr. Neil Nielsen adalah Senior Advisor dari Universitas Pelita Harapan, sekaligus sebagai penatua di Karawaci Presbyterian Church. Sambil mempersiapkan hati, kita naikkan pujian The Light of the World is Jesus. The whole world was lost in the darkness of sin. The light of the world is Jesus. Like sunshine at noonday, His glory shining. The light of the world is Jesus. No darkness have we who in Jesus abide. The light of the world is Jesus. We walk in the light when we follow our guide. The light of the world is Jesus. Come to the light, 'tis shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. No need of the sunlight in heavens, we're told. The light of the world is Jesus. The Lamb is the light in the city of gold. The light of the world is Jesus. Come to the light, 'tis shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. Selamat pagi. It is wonderful to be in Manado. Sungguh mengagumkan, luar biasa bisa berada di Manado. I have been to Manado many times Saya telah datang ke Manado banyak kali to visit our yayasan schools, mengunjungi sekolah yayasan kita, to attend the Friday morning Bible study, menghadiri Bible study pada setiap hari Jumat pagi, to enjoy the hospitality of this Aryaduta hotel, menikmati keramah-tamahan dari Hotel Arya Duta kita ini, to witness the blessing of Siloam Hospital, juga untuk menyaksikan berkat yang ada di Rumah Sakit Siloam, and to see the vibrancy of businesses and this community growing and developing. dan untuk bisa melihat bisnis usaha yang ada di komunitas ini yang sedang bertumbuh secara luar biasa. All of those great gifts of God's grace and blessing. Semua itu adalah karunia, berkat, kasih karunia dan berkat Allah, saudara. And now to see what God is doing in Christ Chapel, Manado. Dan sekarang untuk bisa melihat apa yang sedang Allah lakukan di Christ Chapel yang ada di Manado. From those early planning stages, Dari tahap awal, saudara, when Pak James spoke with many of you and felt your inspiration, ketika Pak James bicara sama saudara dan merasakan inspirasi dari saudara,
And so many details of preparing this beautiful room. Kemudian ada banyak hal-hal terperinci yang dipersiapkan untuk tempat yang With luar sound biasa indah system, ini. Dengan sound system, Video system, dengan sistem videonya, musical saudara. instruments, Dengan instrumen musik, saudara. and then preparing the ministry team, Dan kemudian mempersiapkan tim pelayanan. musicians, Para and musisi, Sunday school teachers. para And guru-guru yang mengajar di sekolah minggu. God is doing a wonderful thing. Allah sedang melakukan hal-hal yang luar biasa. And this morning we are gathered together because God is here. Dan pagi hari ini pun kita kumpul sama-sama karena Allah ada di sini. And I am blessed to be here Dan with you. saya sangat diberkati bisa berada di sini. And I especially love the name of this gathering, Dan lebih khusus lagi saya suka sekali dengan nama perkumpulan ini, saudara. Christ Chapel Manado. Christ Chapel Manado. Because it points us to what the foundation is. Karena ini mengarahkan kita kepada dasar yang sesungguhnya. What is the center? Apa pusatnya? What is the reason? Apa alasannya? What is the goal? Apa tujuannya? It is Jesus Christ, Yaitu Yesus the Kristus. Son of God, Anak Allah, Putra Allah, the Savior of sinners. penyelamat dosa-dosa. And we have been singing of him. Dan kita telah menyanyikan tentang dia. We have prayed in his name. Kita telah berdoa di dalam namanya. And now we will consider what his word, the Bible, says about him. Dan sekarang kita akan merenungkan akan firman-Nya, kata-katanya yang dikatakan dalam Alkitab. And how we should respond. Dan kemudian bagaimana kita harus meresponi, menanggapi. Because when Jesus comes, Karena ketika Yesus datang, when his word is preached, ketika firman-Nya disampaikan, we have no choice but to respond. kita tidak punya pilihan lain selain meresponi, menanggapinya. We can respond in different ways. Kita bisa meresponi dengan cara yang berbeda-beda. But God's word and the person of Jesus always compels a response. Tetapi firman Tuhan, pribadi Yesus senantiasa membutuhkan tanggapan, respon kita, saudara. And we are going to see that in the scripture we look into this Dan kita morning. akan melihat itu dalam bagian firman Tuhan, ayat Alkitab yang akan kita baca. We're in the Gospel of John, Kita akan lihat Injil Yohanes. chapter 9. Yohanes pasal 9, A very good story. ada satu kisah yang luar biasa baik di situ, saudara. An appropriate story for where we are this morning. Saudara, cerita yang sangat cocok sekali dengan keberadaan kita di sini pagi hari ini. Because it's the story of Jesus healing a blind man. Karena itu adalah cerita mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang yang buta. And the blind man is healed at a pool called Siloam. Dan orang buta itu disembuhkan di kolam yang namanya Siloam. Okay. Now, before we get to chapter 9, Nah, sebelum kita melihat pasal 9 Yohanes, I want to remind you of two things about the Gospel of John. saya mau ingatkan saudara dulu mengenai dua hal mengenai Injil Yohanes ini. The Gospel of John, first of all, is filled with some of the best descriptions of Jesus in the entire Scripture. Saudara, Injil Yohanes ini dipenuhi dengan penggambaran penjelasan mengenai Yesus yang baik sekali di seluruh akan Alkitab, saudara. And these descriptions come from Jesus' own mouth. Dan kemudian penggambaran ini disampaikan langsung dari mulut Yesus. Jesus says, I am the bread of life. Yesus berkata, akulah nafas kehidupan. Jesus says, I am the living water. Yesus berkata, akulah air hidup. Jesus says, I am the true vine. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Next week, we'll see that Jesus says, I am the good shepherd. Minggu depan kita akan lihat Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. And today we will hear Jesus say, I am the light of the world. Dan hari ini kita akan dengar Yesus berkata, aku adalah terang dunia. And I would encourage you, Dan saya mau beri semangat kepada saudara. even in your personal devotions, Bahkan dalam perenungan pribadi saudara, saat teduh saudara hari-hari. to consider these names which Jesus calls himself. Untuk merenungkan, mempertimbangkan terus nama yang Yesus sebutkan mengenai dia. And ask him to show you, how is he the bread of your life? Dan minta kepada Yesus untuk dia menunjukkan kepada saudara siapakah sesungguhnya akan nafas hidup itu. How is he your living water? Bagaimana dia bisa menjadi air hidup saudara. How is he the true vine so that you live by abiding in him? Bagaimana dia yang adalah pokok anggur yang benar dan saudara bisa hidup tinggal berdiam di dalam dia. Beautiful descriptions Oh. that Jesus gives of himself. Penjelasan, penggambaran yang sangat indah yang Yesus berikan mengenai dirinya. But there's something else. Tapi ada satu yang lain lagi. John is not just a group of descriptions about Jesus. Yohanes ini bukan hanya penggambaran terus mengenai Yesus, saudara. The Gospel of John is a call to believe in Jesus. Injil Yohanes ini adalah panggilan untuk kita percaya kepada Yesus. In fact, if you have your Bibles, I would like you to turn to the end of the Gospel of John. Malahan kalau saudara ada bawa Alkitab pagi hari ini, saya ingin saudara buka Injil Yohanes dan kita akan lihat bagian
daripada Injil Yohanes. chapter 20, Yohanes pasal 20 verses 30 and 31. ayat 30 dan 31. John gives us a great gift in these two verses. Di sini Yohanes memberikan kita hadiah yang luar biasa cuma dalam 2 ayat ini. John tells us why he wrote this gospel. Yohanes menjelaskan kenapa dia tulis Injil ini. Papa, Alan, read that. Ya, kita baca. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jesus did not do what he did as a random set of acts. Yesus tidak melakukan apa yang dia lakukan cuma secara sembarangan aja, secara random aja, saudara. John did not record what Jesus did simply to tell a whole sequence of disconnected stories. Yohanes juga mencatat ini bukan hanya cuma secara sederhana menjelaskan bagian-bagian tertentu dari cerita. John wrote what he did so that you and I would believe that Jesus is the Christ. Yohanes menulis apa yang kita baca agar saya dan saudara kita bisa percaya siapa He Yesus tells itu. the stories of what Jesus did so that we would believe. Dia menceritakan semua hal yang Yesus lakukan agar kita percaya. In English, the word we use is signs. Saudara, kata yang dipakai dalam bahasa Inggris adalah signs. And what does a sign do? Dan apa yang dilakukan oleh tanda-tanda ini, A saudara? sign points to something else. Tanda-tanda ini menunjuk kepada sesuatu tertentu yang lain. And so John records these signs, these miracles, Sehingga Yohanes dia mencatat, merekam akan kejadian mujizat ini to point to something else. untuk menunjukkan kita kepada sesuatu yang lain. The truth and grace and glory of Yaitu Jesus. kebenaran, kasih karunia, dan kemuliaan. Not so that we would look at the sign. Saudara, agar kita bisa lihat akan hal ini, saudara. Not so that we would focus on the miracle, Bukan untuk kita berfokus hanya pada mujizat. but so that we would see to whom the sign points. Tetapi kita akan melihat bukan tandanya, tetapi kemana tanda itu menunjuk. My family and I have had over the years some pets in our house. Ya, keluarga saya selama beberapa tahun ada binatang kesayangan di rumah. And we've had some pet dogs. Dan ada binatang kesayangan anjing. And some of you may know that when you try to give your dog a command, Dan beberapa dari saudara pasti tahu kalau saudara coba perintah akan anjing saudara. and you tell the dog, go pick up your toy, Dan kemudian saudara bilang sama anjing saudara, pergi ambil mainanmu. the dog doesn't look at the toy, Anjing itu nggak melihat mainannya. the dog sniffs your finger. Dia langsung mencium akan jari saudara dulu. The dog does not know how to distinguish between the sign and what it is the sign is pointing to. Dia tidak mampu membedakan tanda dan kemana tanda itu menunjuknya. We must not make that mistake when we read the Gospel of Kita John. juga jangan buat kesalahan seperti itu ketika kita baca Injil firman Tuhan. It is so tempting today when we see signs and wonders. Memang begitu menggoda, saudara ya. Hari-hari ini ketika kita lihat tanda-tanda heran dan mujizat, Even when we read about those things in the Scriptures, bahkan ketika sekalipun kita baca kejadian itu terjadi dalam Alkitab, to start to focus on the miracle kemudian kita akhirnya mulai berfokus hanya pada mujizatnya and miss Jesus. dan terlewatkan, kehilangan Yesus. There's only one reason Jesus did these signs and miracles: Hanya ada satu alasan kenapa Yesus melakukan mujizat ini, saudara. to show us who He is and what He came to do, Untuk menunjukkan kepada kita siapa dia sesungguhnya dan untuk apa dia datang. to save us from our sins by His death on the cross. Untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. And to raise us from the dead so that we would have eternal life. Dan untuk membangkitkan kita dari kematian sehingga kita bisa memperoleh hidup kekal. Well, we're going to look then at John chapter 9, Ya, kita akan melihat itu di Yohanes pasal 9. which is another of the signs, the miracles that Jesus did. Yang merupakan tanda yang lain, mujizat yang Yesus lakukan. It is the healing of the blind man at the pool of Siloam. Saudara, ini adalah penyembuhan seorang yang buta yang ada di kolam Siloam. And as you listen to Pathalan read, I want you to notice one thing. Dan pada saat saya sudah dengarkan, kita akan baca, saudara pahami satu hal. Jesus heals the blind man. Yesus menyembuhkan orang buta itu. The blind man believes and put his trust in Jesus. Orang buta itu percaya dan menaruhkan iman percayanya kepada Yesus. But everyone else in the story, Tapi yang lain, orang lain yang dalam cerita ini, the blind man's neighbors,
tetangga atau sesama daripada orang buta ini, the blind man's parents, orang tua dari orang buta ini, and even the religious leaders dan bahkan para pemimpin agama. see the miracle, Mereka udah lihat mujizat, they see the sign, mereka sudah lihat tanda-tandanya, but they don't believe in the one to whom the sign points. tapi mereka tidak percaya kepada Dia yang telah melakukan mujizat. So even this morning, as we will be encouraged by the blind man's faith, Jadi bahkan pagi hari ini ketika kita, sekalipun kita disemangati oleh imannya orang buta ini, we must also be realistic about those who see the sign but It- refuse to believe. kita juga harus realistis. Ada orang yang hanya melihat mujizat tapi menolak untuk percaya yang melakukan mujizat. This same Jesus Yesus yang sama ini triggers opposite reactions. memicu banyak reaksi, saudara. Some see him and believe, Ada yang melihat dia percaya, some see him and reject. ada yang melihat dia menolak. Like the two ends of a magnet. Seperti dua ujung magnet, saudara. On one end, if you bring the metal chips, they're attracted. Saudara, di satu sisi kalau saudara bawa metal atau besi, dia langsung menariknya. On the other end, if you bring the metal chips, they're repelled. Tapi di satu sisi kita taruh metal atau besi, dia akan menolak, saudara. Or where I come from, it's people who are supporters of a particular sports team. Atau dari negara di mana saya berasal, saudara, para yang mendukung akan olahraga kami, saudara. If you follow Manchester United, Kalau saudara mengikuti Manchester United, you are repelled by Liverpool, saudara akan ditolak oleh Liverpool. and vice versa. Dan yang lain, saudara. Begitu sebaliknya. Or to bring it very close to home, Atau lebih dekat lagi dengan situasi keadaan hari-hari, it's like durian. seperti durian. Some people love the smell and taste of durian. Ada orang suka sekali cinta durian, bau durian. Other people are utterly repelled by the smell and taste of durian. Ada orang yang sama sekali menolak bau durian. Last night, as we arrived in Manado, Tadi malam waktu kami tiba di Manado, Pa James stopped by the side of the road with all of us at a durian stand. ya Pak James atau stafnya kemudian bawa kami di pinggir jalan untuk makan durian. And we had examples in our group of both kinds. Dan di kelompok kami itu ada contoh nyata-nyata dua pihak ini, saudara. Those who could not get enough Mereka yang tidak bisa, saudara, nggak cukup. and those who turned away. Mereka makan tapi nggak merasa nggak cukup, dan ada yang menolak, nggak suka. I won't embarrass my colleagues by asking them to stand according to which category they're Ya, in. saya nggak akan mempermalukan teman-teman saya kemudian mau nyuruh mereka berdiri itu. But you get dalam the point. kategori. You get the point. Tapi saudara sudah mengerti poinnya. If durian inspires such opposite reactions, Kalau durian aja bisa membawa kelompok yang saling bertentangan ini, in a far more important and dramatic way, ada yang lebih jauh, yang lebih dramatis, yang lebih penting. Jesus Christ, Yesus Kristus who is the Son of God, yang adalah putra Allah, who came to show us the very nature of God, yang datang menunjukkan kepada kita sifat Allah yang sesungguhnya, and calls us to believe and trust in Him, membuat kita percaya kepadanya, will inspire opposite reactions. juga akan menginspirasi terjadinya reaksi yang melawan, yang bertentangan. Those who are blind and respond to Him will see. Mereka yang buta tetapi meresponinya akan melihat. Those who are proud and arrogant and think they already know and see everything, Tetapi mereka yang sombong, yang angku, yang pikir mereka udah tahu semua, the bright light of Jesus will actually blind them even more. terang Yesus Kristus sesungguhnya, saudara, akan lebih membutakan mereka. The same light will open blind eyes and blind seeing eyes. Terang yang sama akan membuka mata yang buta dan buta bisa melihat. It's like these lights here. Sama seperti terang ini, saudara, lampu ini. As long as I'm looking at my Bible and looking at you, Sejauh saya lihat Alkitab saya kemudian lihat saudara, these lights enable me to see. iya, lampu-lampu ini akan membuat saya bisa lihat saudara. But if I look up, Tapi kalau saya lihat ke atas, I can see nothing. saya nggak bisa lihat apa-apa. The light blinds me. Iya, terang lampu ini justru membutakan saya. So as you listen to Pa Fallon read chapter 9, Jadi pada saat saudara dengarkan pembacaan pasal 9 ini, consider that Jesus is the light of the world. mari pikirkan, renungkan Yesus adalah terang dunia. Consider that this light opens blind eyes to believe and trust in Him. Mari pertimbangkan, renungkan, melihat terang ini membuka
mata orang yang buta ini bisa lihat. But at the same time, this light is so bright and so blinding that it will blind the eyes of those who refuse to believe. Tapi pada saat yang sama, terang ini sebegitu terangnya sehingga membutakan orang yang menolaknya. So, Saudara. Pop, read chapter 9. Iya, saya baca Yohanes pasal 9. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menulis seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah itu." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu bisa melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku ia membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan berkata kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kepada kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu telah mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang daripada Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan?"
supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, ayat 39, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat. Dan barang siapa yang tidak, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu juga berarti kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Let's pray together. Mari kita berdoa, saudara. Lord God, these are your inspired words. Ya Tuhan Allah, ini adalah firman yang merupakan inspirasi darimu. You breathed them out through your apostle John. Engkau menghembuskan melalui mulutmu kepada Rasul Yohanes. And he wrote them so that we might believe that Jesus is the Christ. Di mana kemudian dia menulis agar kami percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Not just an intellectual belief. Bukan hanya kepercayaan karena kecerdasan kami. Not just because of our family tradition. Bukan hanya karena tradisi keluarga kami. But because the light of the world has shone into our hearts. Tetapi terang dunia itu sesungguhnya telah bersinar di hati kami. Convicting us of our sin. Menyadarkan, menginsyafkan kami akan dosa-dosa kami. Showing us our need for a Savior. Menunjukkan kebutuhan kami akan juru selamat. And showing us that it is Jesus who lights our way to you. Dan menunjukkan kepada kami bahwa hanya Yesuslah yang menerangi jalan kami, menunjukkan jalan kami kepadamu. Would you, Lord God, do your work in us this morning? Maukah engkau Tuhan Allah melakukan karyamu di dalam kami pagi hari ini? So that we would believe what we read. Sehingga kami akan percaya apa yang kami baca. So that we would be changed by what we read. Sehingga kami diubahkan dengan apa yang kami baca. And so that we would reflect this light of the world. Sehingga kami akan merefleksikan terang dunia ini, sang terang dunia ini. And be lights for this light. Dan menjadi terang bagi terang ini. We thank you in His name. Kami berterima kasih di dalam namamu. Amen. Amin. I think you saw it as you listened to the reading of the word. Saya kira saudara telah melihat saat saudara baca akan firman ini. The light of the world has come into the world. Terang dunia itu telah datang ke dunia ini. Actually, John said it way back at the beginning in chapter 1. Sesungguhnya Yohanes telah mengatakan jauh-jauh sebelumnya di pasal 1. He says, the word became flesh. Dia berkata dunia menjadi daging. Firman menjadi manusia. Firman menjadi daging. Firman And menjadi that manusia. word made flesh was the light of God coming into the world. Dan firman yang telah menjadi manusia itu sesungguhnya adalah terang dunia yang telah datang ke dunia ini. And even back there in chapter 1, Bahkan kalau saudara lihat di pasal 1, John says that some believed Yohanes bilang ada yang percaya and some did not believe. dan ada juga yang tidak percaya. And at the end of our passage for today, Jesus himself says it. Kemudian bagian daripada pembacaan kita pagi ini saudara Yesus sendiri yang bilang. Look briefly again at verse 39 of Coba chapter 9. saudara lihat dengan saksama lagi ayat 39 pasal 9 Yohanes. Where Jesus says, for judgment I came into this world, Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. that those who do not see may see, Supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. and those who see may become blind. Dan yang melihat atau dapat melihat, barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Two responses. Dua respons. And we need to keep that in mind throughout this Kita ingat chapter. aja ini dulu saudara, simpan dalam pikiran aja dulu. So first, the blind man, Jadi pertama-tama orang buta itu, the one whose eyes are opened. matanya dicelikkan saudara. Actually, at the beginning of this chapter, the disciples ask a very interesting question. Sesungguhnya awal dari pasal ini, murid-murid bertanya pertanyaan yang sangat menarik. In verse 2, Ayat 2, who sinned, Rabbi, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? such that this man is blind? Sehingga orang ini dilahirkan buta. Their view is that his blindness must be the cause of some particular person's sin. Ya,
Begitu jelas sekali waktu itu mereka melihat kebutaannya itu pasti penyebabnya ada dosa tertentu. Either the man himself or his parents. Apakah dosa orang itu sendiri atau orang tuanya? Somebody somewhere had to sin in order for this man to be blind. Pasti ada seseorang yang telah melakukan dosa sehingga orang ini jadi buta. Now, that's actually a very interesting theological question. Nah, sesungguhnya ini adalah pertanyaan teologis yang sangat menarik. What is the relationship between human disobedience and the consequences? Apa hubungannya antara ketidaktaatan manusia dengan konsekuensinya? We believe that because sin entered the world, Kita percaya dosa masuk ke dalam dunia, there is sickness and suffering. sehingga ada sakit penyakit, ada penderitaan. And when God makes all things new at the end of the age, Ketika Allah menjadikan segala sesuatunya jadi baru pada akhirnya, there will be no more sin or suffering or sickness. tidak akan ada dosa, tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan ada penderitaan lagi. But the disciples want to know what is the actual cause and effect in this case. Tetapi murid-murid ingin tahu apa sesungguhnya yang menjadi sebab akibat dalam hal ini. Notice how Jesus responds. Kemudian perhatikan bagaimana reaksinya Yesus. He actually does not directly answer their question. Dia sesungguhnya tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Well, he does, but he goes on to give a better answer. Ya, memang dia menjawab tapi melanjutkan sampai ada jawaban yang lebih baik. This man's blindness was not because he sinned or his parents sinned. Orang ini buta bukan karena dosanya atau dosa orang tuanya. Brothers and sisters, be careful when you try to figure out what you've done wrong that causes your troubles. Saudara hati-hati ketika saudara mau mencari tahu apa yang menyebabkan hal yang salah yang saudara lakukan sehingga menyebabkan saudara dalam masalah. Actually, more importantly, be careful when you make that accusation of others. Sesungguhnya yang paling penting hati-hati jangan menuduh orang lain. Yes, all suffering and all sickness is the result of sin. Ya, memang benar semua penderitaan, semua sakit penyakit karena dosa. But Jesus wants his disciples to see a bigger picture. Tapi Yesus pingin murid-muridnya melihat gambaran yang lebih besar. He says, this blindness was not because this man sinned, Dia bilang bukan dia dan bukan juga orang tuanya. not because his parents sinned, Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. but that the works of God might be displayed in him. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. This man's blindness Kebutaan orang ini and Jesus' healing of this blind man dan Yesus menyembuhkan orang buta ini is for the purpose of the glory of God. adalah untuk tujuan kemuliaan Allah. Now I ask you this morning, Nah, saya mau tanya saudara pagi hari ini. as you consider the troubles in your own life, Misalnya saudara melihat masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saudara. perhaps it is illness, Mungkin saudara menderita sakit penyakit. perhaps it is chronic pain, Mungkin itu penyakit yang sangat kronis. perhaps it is difficulty in your job, Mungkin kesulitan-kesulitan yang terjadi di tempat pekerjaan saudara. perhaps it is family trouble. Mungkin masalah keluarga. Yes, seek God's wisdom. Ya, cari hikmat Allah. If you are walking in a path of sin, confess your sin. Kalau saudara sedang berjalan di jalan dosa, mengaku dosa saudara kepada But Allah. never forget the bigger picture. Tapi jangan lupa gambaran yang lebih besar. God always intends to show forth his glory. Allah senantiasa selalu menginginkan untuk menunjukkan kemuliaannya. Can you trust that even in your moment of difficulty, Dapatkah saudara percaya penuh sekalipun masa-masa kesulitan kesusahan saudara? God will graciously show his glory Allah dengan belas kasih-Nya dia akan menunjukkan kemuliaannya. if you set your mind and heart on him. Yang pasti saudara, pikiran saudara tertuju penuh kepadanya. Even when Jesus hung on the cross, Bahkan sekalipun Yesus tergantung di kayu salib, God was showing forth his glory Allah memperlihatkan, menunjukkan kemuliaannya as the gracious God who forgives sin. sebagai Allah yang penuh belas kasih, yang mengampuni dosa. Be people who look and expect God to show forth his glory. Saudara, jadilah orang-orang yang menunggu-nunggu, menantikan, mengharapkan Allah menunjukkan kemuliaannya. And that actually is a way that this story fulfills the purpose of the Gospel of John that we just Begitulah talked about. caranya cerita ini mau menggenapi tujuan
Injil ini ditulis. This man was healed so that we would see the glory of Jesus Orang ini disembuhkan sehingga kita boleh melihat kemuliaan Yesus and believe in him dan percaya kepadanya and receive eternal life in dan his name. bisa menikmati, menerima kehidupan kekal. So let's consider this blind man. Mari kita renungkan akan orang buta ini dulu, saudara. Jesus touches his eyes with this mixture of mud and saliva. Saudara, Yesus menjamah matanya dengan campuran tanah, lumpur yang dicampur dengan air ludahnya, saudara. I don't know why mud and saliva. Saya nggak tahu kenapa dicampur dengan air ludahnya. John doesn't tell us. Yohanes tidak menjelaskannya kepada kita, saudara. Maybe it was some special medicine of the day, Mungkin itu ada jenis pengobatan khusus masa itu, but saudara. that's not the point. Tapi bukan itu intinya. The point is that Jesus touched his eyes and the man saw. Intinya Yesus menjamah mata orang buta ini dan orang ini bisa melihat. And here's what we must see. Dan ini yang harus kita lihat. That from the moment Jesus touched his eyes, Daripada saat Yesus menjamah matanya, this man starts to see and see more and more and more. sejak saat itu orang ini mulai bisa melihat dan melihat dan melihat dan lebih lagi melihat. Jesus not only opens his eyes physically, Yesus bukan hanya menyembuhkan, membuka matanya secara fisik. he opens his eyes spiritually. Dia juga membuka mata rohani orang itu. And this man, even in this short story, grows in his faith and understanding. Dan bahkan orang ini di cerita singkat ini, saudara, dia bertumbuh dalam iman dan dalam pengenalan akan And we need Tuhan. to see that growth in this story. Dan kita bisa melihat pertumbuhan itu terjadi di cerita pendek ini. Look at verse 9. Saudara lihat ayat 9. In verse 9, the man's neighbors have asked him what happened. Ayat 9 ini tetangga-tetangga daripada orang buta ini bertanya kepadanya. And in verse 9, the man says, Ayat 9 berkata, orang itu bilang, I'm sorry, That's 9. End of 9. and no, I'm sorry, verse 11. I apologize, verse 11. Saya mohon maaf, ayat 11, saudara. Where the man says, it was the man called Jesus who made mud and anointed my eyes. Dia bilang orang yang disebut Yesus itulah yang kemudian mencelikkan mataku. The first description this man uses about Jesus, Saudara, penjelasan pertama menjelaskan mengenai Yesus. he calls him the man called Jesus. Dia menyebutnya orang yang disebut Yesus itu. Orang yang disebut Yesus itu. He considers him just a man with a name. Dia hanya melihat Yesus itu hanyalah sebagai seseorang yang punya nama. Now he knows this man has done something wonderful for him, Tapi dia tahu orang ini memang melakukan sesuatu yang luar biasa buat dia. but he's only just starting out on his journey of faith. Tapi sesungguhnya dia baru mulai dalam perjalanan imannya. Look ahead to verse 17, Coba saudara lihat ayat 17. where when he's asked by the Pharisees what happened, Ketika dia ditanya oleh orang-orang Farisi apa yang terjadi, at the end of verse 17, the man calls Jesus a prophet. akhir daripada ayat 17 orang itu menyebut Yesus adalah seorang nabi. Not just a man called Jesus, Bukan hanya seseorang yang bernama Yesus lagi, but now a prophet. tetapi sekarang seorang nabi. A man who speaks words from God. Orang yang memperkatakan kata-kata firman dari Allah. The man is growing in his understanding of who this is. Nah, orang ini ternyata sudah bertumbuh dalam pemahaman pengenalannya akan Allah. Then look at verse 33. Coba lihat ayat 33. Again, the man is questioned by the Pharisees. Kembali orang ini ditanya lagi oleh orang Farisi. The Pharisees who have said this man is a sinner. Orang Farisi yang mengatakan orang ini adalah orang berdosa. This man cannot be from God. Orang ini pasti bukan dari Allah. And in verse 33, the blind man says, if this man were not from God, he could do nothing. Ayat 33, dia bilang, jika orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. The man calls Jesus a man from God. Orang ini menyebut Yesus adalah seseorang yang berasal dari Allah. So, a man called Jesus, Jadi pertama dia bilang orang yang bernama Yesus. a prophet who speaks the words of God. Kemudian kedua dia bilang ia adalah seorang nabi yang memperkatakan firman Allah. But now, a man from God. Dan sekarang dia bilang dia itu adalah orang yang berasal dari Allah. Someone sent down from heaven. Ada seseorang yang diutus dari sorga.
It's amazing to see what's happening in this young man's understanding. Saudara, begitu mengagumkan, luar biasa kita lihat apa yang terjadi dalam pemahaman orang ini. He's growing in his understanding of who it is that has healed him. Dia mulai bertumbuh dalam pemahaman pengenalan akan dia, siapa yang menyembuhkan dia. You know, theologians talk about a subject in theology. Saudara, para teolog berbicara mengenai topik dalam teologi, It's called Christology. namanya kristologi. Christology is what we believe about Jesus Christ. Kristologi sesungguhnya adalah apa yang kita percayai mengenai Yesus Kristus. That he is both God and human. Bahwa dia adalah Allah dan juga manusia. That he came down from heaven and was made flesh. Dan dia datang dari sorga menjadi manusia. That he lived a sinless life. Dia menjalani kehidupan yang tanpa dosa. That he died on the cross as a substitute for our sins. Dia mati di kayu salib menggantikan posisi kita yang berdosa. That because he was without sin and was truly God, Karena dia tanpa dosa dan dia sungguh Allah, the death he died was sufficient to pay for all of our sins. kematiannya cukup untuk menebus dosa pelanggaran And kita. satisfy the wrath of God which we deserve. Dan kemudian mampu memuaskan amarah murka Allah yang sebenarnya layak untuk kita dapatkan. And we could go on and on. Kita bisa melanjutkan itu, saudara. But Terus. all of that thinking, all of that biblical teaching about Jesus Tapi dari semua pemahaman, pemikiran mengenai pemikiran Alkitabiah mengenai Yesus itu is under the title Christology. di bawah judul kristologi, saudara. This blind man is growing in his Christology. Orang buta ini bertumbuh dalam kristologinya, From a saudara. man called Jesus Pertama dia nyebut orang itu bernama Yesus. to a prophet Akhirnya dia bisa mengakui Yesus sebagai nabi. to a man sent down from heaven. Akhirnya dia bilang itu orang yang diutus dari But surga. that's not the end. Tapi belum akhir ini, saudara. Look at verse 35. Coba lihat ayat 35. Jesus heard that they had cast him out. Yesus mendengar mereka telah menolak mengusir orang ini. And having found him, he said, Dan setelah Yesus bertemu dengannya, Yesus bilang, "Do you believe in the Son of Man?" apakah engkau percaya akan anak Allah? And notice what the man says. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh orang itu. Who is he that I may believe in him? Siapakah dia agar aku bisa percaya kepadanya? He's a man eager to learn more. Dia adalah orang yang ternyata rindu, memiliki rasa ingin tahu untuk belajar lebih He's lagi. eager to grow in his Christology. Dia begitu berapi-api, saudara, untuk mengetahui lebih dalam lagi dalam kristologinya. And Jesus says to him, verse 37, Dan Yesus bilang kepada dia ayat 37. "You have seen him." Ayat Verse 37, "You have seen him." 37, saudara, dikatakan di situ, engkau bukan saja melihat dia, tetapi engkau sedang berkata-kata dengan dia. Dialah itu. And it is he who is speaking to you. Ya, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. I love that. You have seen him. Nah, saya suka sekali dikatakan dialah itu. Yes, you have now seen him with your physical eyes. Ya, sekarang engkau telah melihatnya dengan mata fisikmu. But more important, you have now seen with the spiritual eyes of your heart. Tapi yang lebih penting lagi, engkau telah melihat dia dengan mata rohanimu yang ada di dalam hati. And we know that because of the next verse, Dan kita tahu itu karena ada ayat yang selanjutnya. where we read that the man said, "Lord, I believe," and he worshipped him. Dan ayat 38, Tuhan aku percaya, lalu ia sujud menyembahnya. Do you see what happens Nah, saudara lihat apa yang terjadi in a person whose eyes are open to the glory of Jesus? dari pribadi seseorang yang matanya sudah dicelikan, dia melihat kemuliaan Allah. It's a humble starting point. Saudara, ini adalah titik awal yang penuh dengan kerendahan hati. All I know is that a man called Jesus Awalnya dia bilang made me see. semua yang aku tahu hanya seorang yang bernama Yesus. But this man spoke the words of God. Tapi sekarang orang ini memperkatakan firman Allah. And no one who can do such a thing could be anyone other than someone who came down from heaven. Iya, dan tidak ada seorang yang bisa melakukan yang seperti ini kecuali orang itu datang dari sorga. And then full understanding blossoms in this man. Baru kemudian pemahaman pengertian yang penuh
muncul penuh di dalam hatinya, saudara. Just the way John said it would when people see his signs. Sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes ketika orang-orang melihat tanda mujizatnya. They will see his signs and believe that he is the Christ, Mereka akan melihat tanda mujizatnya dan mereka akan percaya dialah the Son of Kristus, God. The Son of God. anak Allah, putra Allah. And by believing, have life in his name. Dan dengan percaya memiliki kehidupan di dalam namanya. That's the one whose eyes are opened Itulah orang yang matanya by the telah light of the dicelikan world. oleh terang dunia. But what about the others in the story? Tapi bagaimana dengan orang lain yang ada dalam cerita ini? Verse 10, Ayat 10. the neighbors. Ayat 10 para tetangga, saudara. The neighbors really don't care about whether there was a miracle or faith. Saudara, orang-orang yang sesamanya itu, tetangganya, sungguh nggak peduli apakah itu ada mujizat atau karena iman. They simply ask, how were your eyes opened? Mereka cuma secara sederhana bertanya, bagaimana matamu bisa sembuh? They want to understand the physical, how it happened. Mereka mau cari mengerti secara fisiknya, bagaimana bisa terjadi. That's all they care about. Cuma itu yang mereka peduli, saudara. So they probably did experiments on the mud and the saliva. Jadi bisa saja mereka ingin pengalaman antara lumpur dengan air ludah itu, saudara. Because all they wanted to know was the mechanics. Karena semua yang mereka pingin tahu adalah hal-hal mekanisme, saudara. What about the blind man's own parents? Bagaimana dengan orang tua daripada orang buta ini? Look at verses 20 to 23. 20 ayat 20 sampai 23. His parents are questioned by the religious leaders. Waktu orang tuanya ditanya oleh para pemimpin agama, And they say, we know that he was born blind and now he sees, but we don't know how. mereka bilang kami hanya tahu dia lahir buta, sekarang dia udah bisa melihat, kami nggak tahu gimana caranya. But we learn that they are afraid of the religious leaders. Tapi kita tahu setelah itu ternyata mereka takut para pemimpin agama. Because they know that anyone who believes in this Jesus will be cast out of the Karena synagogue. mereka tahu orang yang mengaku percaya kepada Yesus akan dikucilkan. And so rather than supporting and encouraging their son, Jadi daripada mereka memberi dukungan, mendorong, menyokong akan anak mereka ini, who was born blind and now can see, yang awalnya dilahirkan buta kemudian sekarang bisa lihat, they say in verse 21, ask him yourself. He is of age, he's an adult, he can speak for himself. mereka bilang di ayat 21, tanya aja sendiri, dia kan udah dewasa, udah besar, dia bisa bicara sendiri. So the neighbors only care about the mechanics. Jadi para tetangganya, sesamanya cuma peduli mengenai hal mekanismenya, saudara, hal fisik saja. His parents are afraid of what the religious leaders will think. Orang tuanya takut dengan apa nanti kata para pemimpin agama. And then what about the religious leaders themselves? Kemudian sekarang bagaimana dengan para pemimpin agama itu sendiri? In verse 16, they say, this man is not from God. Ayat 16 mereka bilang orang ini bukan berasal dari Allah. He healed on the Sabbath. He does not obey our rules. Dia malah menyembuhkan pada hari Sabat. Dia tidak taat dengan aturan kita. He is a sinner. Dia orang berdosa. And he has the nerve to call us blind. Dan dia berani-beraninya mau bilang kita ini buta, kata mereka. All of these, Saudara, dari semua ini, they witnessed the miracle. mereka telah menyaksikan saksi mata terhadap mujizat. They saw the sign. Mereka telah melihat tanda mujizatnya. And yet the light of Jesus doesn't open their eyes. Tapi terang Yesus tidak mencelikkan mata mereka. They are blinded and they refuse to believe. Mereka buta dan mereka menolak untuk percaya. Brothers and sisters, Jesus Christ is the light of the world. Saudara-saudari, Yesus Kristus adalah terang dunia. He shows forth for us the light of God's truth and grace. Dia menunjukkan kepada kita melalui itu terang Allah, kasih karunia, anugerah Allah. He is the light of God's truth and grace. Dia adalah sang terang dari kebenaran dan anugerah Allah. If you are humble of heart, Kalau saudara mau merendahkan hati saudara, if you will open your eyes and let the light in, kalau saudara mau buka mata saudara dan mengizinkan terang itu masuk, He will shine His gracious light into the depths of your soul. Dia akan menyinarkan terangnya dalam kedalaman jiwa saudara. It will not be easy. Tidak akan mudah memang. That light will show you things about yourself that you might not want to see.
Karena terang itu akan menunjukkan, memperlihatkan hal-hal dalam hidup saudara yang mungkin saudara tidak ingin lihat. But that light will also work like a laser. Tetapi terang itu juga akan bekerja sama seperti sinar laser. And by His grace, it will cut out of you that heart of stone. Dan oleh karena kasih karunia anugerahnya, dia akan memotong, memangkas bagian-bagian yang keras seperti batu. So that that heart of stone can be replaced by a heart of flesh. Sehingga hati yang membatu itu, saudara, A heart- bisa digantikan dengan hati yang lemah lembut, saudara. A heart which then, like this blind man, begins to understand more and more and more of the truth and glory of Jesus. Hati yang seperti orang buta ini sudah dicelikkan matanya. Hati yang rindu ingin memahami, mengerti akan Allah lebih dan lebih dan lebih lagi. So as we close, I want to encourage you to consider 5 things that you should do about this in your life. Ya, saudara, kita akan tutup. Saya ingin saudara ingat ada 5 hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. 5 attitudes you should have. 5 sikap hati perilaku yang saudara harus miliki. First of all, you should be convinced that Jesus really is the light of the world. Saudara, kita harus sadar, mengerti benar, diyakinkan bahwa Yesus itu adalah sesungguhnya terang dunia yang sejati. We have seen the signs. Kita telah melihat tanda-tandanya, mujizatnya. We have beheld His glory. Dia dengan kemuliaannya. Believe and receive eternal life in His name. Percayalah dan terimalah hidup kekal di dalam namanya. So 1, be convinced that He really is the Messiah and believe. Jadi yang pertama, yakin seyakin-yakinnya, percaya bahwa dia adalah sang Mesias. But 2, Yang kedua, be humbled that you're seeing is not your work. saudara, biarlah kita rendah hati agar kita bisa melihat itu bukan karena hasil usaha kerja kita. Open your eyes to see His light, Buka mata kita untuk bisa kita melihat akan terangnya. but recognize that it is His miracle that opens your eyes so that you can see it. Tapi kita harus kenali, akui, mujizatnya lah yang membuat kita bisa terbuka mata kita sehingga kita bisa melihatnya. His gracious work in us. Karya kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam kita. 3, Yang ketiga, persevere in your faith. biar saudara tetap terus bertekun di dalam iman saudara. Think of that blind man. Sorry. Think of that blind man. Mari renungkan terus, pikirkan terus orang buta ini. Jesus gave him sight, Yesus sudah memberi dia, memulihkan penglihatannya. but everyone around him attacked him in one way or Tetapi another. semua orang yang di sekelilingnya menyerang dia dengan berbagai cara. The neighbors didn't believe. Tetangganya nggak percaya. His own parents didn't support him. Orang tuanya sendiri tidak mendukung dia. The religious leaders cast him out of the Oh, fellowship. para pemimpin agama mengucilkan dia. Persevere in your faith. Bertekunlah di dalam iman saudara. The one who has opened your eyes Dia yang membuka mata saudara will give you continued light and strength to keep going. akan memberikan saudara terangnya yang berkelanjutan dan memberikan kekuatan untuk saudara tetap terus Fourth. tekun maju terus. Yang Fourth. keempat, Be realistic. jadilah orang yang realistis saudara. The light of the world brings both responses. Karena terang dunia itu akan mendatangkan 2 respons. It both attracts Ada and yang menarik, repels, ada yang menolak. like durian. Seperti durian. So do not be surprised Jadi jangan sampai saudara terkejut. When Jangan you- kaget. when you see both responses. Ketika saudara lihat ada respons 2 pihak seperti itu. That is precisely what Jesus himself said would happen. Itulah tepat persis yang Yesus katakan akan terjadi. And next week we're going to understand why. Dan minggu depan kita akan coba cari mengerti kenapa. Because Jesus will say, Karena Yesus akan berkata, some sheep are mine ya ada beberapa domba yang baik. and other sheep are not mine. Tetapi ada domba-domba juga yang lain yang bukan That's for milikku. next week. Itu minggu depan. Saudara. 5th, Yang kelima, be encouraged in your witness for Jesus. biar saudara bersemangat terus, saudara tegar terus dalam saudara menyaksikan Yesus. Because the light of the world opens blind eyes. Karena terang dunia itu, sang terang dunia itu akan membuka
mencelikkan mata yang buta. And as you shine for him, Dan pada saat saudara menjadi terang buat dia, as you reflect his light in your life, saat saudara merefleksikan terangnya di dalam hidup saudara, he will, according to his gracious purposes, Di- open the eyes of people around you. dia menurut kasih karunia dan tujuannya akan juga membukakan orang-orang buta yang ada di sekeliling Are you a saudara. teacher? Apakah saudara adalah seorang pengajar, guru, dosen? Shine the light of Jesus. Jadilah terang Yesus. He will open the eyes of those who belong to him. Dia akan membukakan mata mereka yang adalah miliknya. Are you a student? Apakah saudara adalah mahasiswa, pelajar, siswa? Shine the light of Jesus in your classrooms. Jadilah terang Kristus di ruang kelas saudara, Others will see. agar yang lain bisa melihat. Are you a nurse? Apakah saudara adalah perawat? Shine the light of Jesus. Jadilah terang Yesus. His love, his compassion. Kehendaknya, belas kasihannya saudara. Others will see the light and their Agar eyes will be open. orang lain bisa melihat terang itu dan mata mereka akan Whatever your dicelikkan. calling, Apapun saudara, dari manapun saudara datang. be encouraged that as you shine his light will open blind eyes. Biar saudara bersemangat terus menjadi terangnya, dan terang itu akan membukakan mata-mata yang buta. Be convinced Yang pertama tadi saudara, biar kita yakin benar. he is the light of the world. Dialah Be sang humble. terang dunia. It's only Kemudian, he who can open our ya eyes. kita dengan rendah hati, hanya dia yang bisa mencelikkan mata kita. Be persevering. Kemudian bertekun. Trust the light even when it's difficult. Percayalah penuh kepada sang terang itu sekalipun hal-hal menjadi sulit, menjadi sukar. Be realistic. Kemudian jadilah Don't be realistis. surprised by the different Jangan responses. kaget, jangan terkejut dengan tanggapan orang yang berbeda-beda. But be encouraged as you shine his light. Tetapi yang terakhir saudara tetap terus bersemangat, saudara tetap jadi terangnya. He will use you as his instrument to open the eyes of the blind. Dia akan memakai saudara sebagai alatnya untuk membukakan mata-mata orang lain yang buta. Jesus is not only the light of the world right now. Yesus bukan hanya sang terang dunia itu sekarang. We're told that Jesus will be the light of the world for all eternity. Kita diberitahu saudara, Yesus akan menjadi sang terang dunia itu untuk segala kekekalan. We sang about it earlier. Kita udah nyanyi itu sebelumnya. There's no light needed in the city of God Oh, tidak ada terang yang dibutuhkan lagi di kota Allah, saudara. because the Lamb is the light in the city of God. Karena anak domba Allah itu yang menjadi terang di kota Allah. We won't need a matahari in the sky, Kita nggak butuh matahari di langit, saudara. and we won't need matahari department store Dan kita juga nggak akan butuh matahari department store. because the Lamb of God will be our sun. Karena sang anak domba Allah itu akan menjadi matahari terang kita. And the light of that sun is shining right here. Dan terang matahari, terang anak domba Allah itu sedang bersinar menerangi kita Open semua. your eyes Buka mata saudara to the wonder of his miracle of kepada seeing. keajaiban mujizatnya untuk bisa melihat. Shine his light wherever you go Jadilah terangnya, sinarkan terangnya kemanapun saudara so pergi. that others will see Sehingga orang lain bisa lihat and believe that he is the Christ. dan percaya bahwa dia itulah And by Kristus. believing, receive eternal life Dan in his dengan name. mereka percaya, mereka akan menerima kehidupan To kekal. the glory and praise of God alone. Semua hanya untuk kemuliaan dan kepujian buat Allah. Let's pray. Mari kita berdoa. Oh Lord God, we bless your name. Oh ya Allah, kami memberkati namamu. Oh Lord Christ, light of the world, we give you praise. Oh Tuhan, Kristus terang dunia, kami berikan pujian kepadamu. Holy Spirit, you who soften hearts so that the light of Christ can break through. Ya Roh Kudus, Engkau yang melembutkan hati sehingga sang terang itu bisa masuk di hati kami. We thank you that you have shown the light of the glory of Christ into our hearts. Kami berterima kasih Engkau telah menunjukkan, memperlihatkan terang kemuliaan Allah itu dalam hati kami. That you have convicted us of our sin. Engkau telah menyadarkan, menginsyafkan kami atas dosa-dosa kami. That you have regenerated and changed us. Engkau telah membangkitkan kami lagi, mengubahkan kami. That you have made us your sons and daughters. Engkau menjadikan kami anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. That you have made us a fellowship of light together. Engkau menjadikan kami persekutuan terang bersama. And that you have a destiny in store for us. Dan Engkau memiliki destiny, tujuan akhir yang Engkau sediakan buat kami. Where there is no night,
di mana tidak ada malam lagi, where there is no sin, tidak ada dosa, where there is no sickness or suffering, tidak ada sakit penyakit ataupun penderitaan. because God himself is on the throne, Oh, karena Allah sendiri ada di atas and tahtanya. the Lamb is at his right hand, Dan sang anak domba Allah itu ada di sebelah kanannya. and the Lamb is the light of the city of God for all eternity. Dan sang domba Allah, anak domba Allah itu adalah terang itu sendiri di kota Allah. We give you praise in the name of the Lamb. Kami berikan engkau pujian di dalam nama anak domba Allah. Amen. Amin. Boleh angkat tangan Bapak Ibu yang merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Kita mengakhiri kebaktian hari ini dengan pujian Dia Nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi. Dia nobatkanlah pengasih abadi. Di dalam darah lukanya kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu. Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang anak domba yang kudus, terpuji selamanya. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal sambil menyanyikan doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Dr. Neil Nelson. Receive the benediction. Mari terima berkat Tuhan.
May the grace of our Lord Jesus Christ Kiranya anugerah, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus and the love of God the Father dan kasih Allah Bapa and the fellowship and communion of the Holy Spirit dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus be with you akan bersama saudara and light up your heart dan akan menerangi hati saudara, and light up your path menerangi jalan saudara as you walk into the light pada saat saudara berjalan di dalam terang itu. to the glory and praise of God alone. Hanya bagi kemuliaan dan pujian bagi Allah saja. Amen. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak mensyukuri ibadah hari ini. Berakhirlah ibadah hari ini. Biarlah Tuhan terus dipermuliakan lewat kehidupan kita setiap hari. Setelah ibadah ini, akan ada persekutuan MYC sekitar 15 menit setelah ibadah ini. Dan Bapak Ibu juga diundang untuk menikmati persekutuan bersama. Telah disediakan hidangan dari Hotel Arya. Dan jam yang sama, jam 8 pagi sampai jam 9.15 di ballroom Hotel Arya Duta. Sampai jumpa minggu depan. Tercengang melihat dahsyatnya rahasia Allah terbentang bagi manusia. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang batang, pencipta alam semesta.